Philip Mantopa sebenarnya tidak berbeda dengan banyak teolog-teolog karismatik atau lebih tepatnya pendeta-pendeta karismatik lainnya yang mendasarkan pembenarannya terhadap keyakinannya tentang penafsiran Alkitab yang benar dengan didasarkan pengalaman. Jadi sebenarnya Philip Mantopa ini sedang membaca teks-teks Alkitab dengan pengalaman-pengalaman yang dialami. Persoalannya adalah dia mungkin tidak mampu membuat sebuah penelitian yang mendalam tentang pengalaman-pengalamannya, sehingga pengalaman-pengalamannya itu bisa digeneralisasikan atau bisa dipastikan bahwa pengalaman itu memang bisa terjadi juga pada orang lain kalau memang bisa digeneralisasikan. Contohnya adalah ketika dia melakukan tiupan Roh Kudus dan mendoakan supaya semua orang bisa yang hadir dalam ibadahnya berbahasa roh. Dan kemudian dia juga tidak mencoba melakukan penelitian apakah semua orang yang dilakukan itu mengalami kepenuhan roh yang dia maksud dengan tanda-tanda yang sama, dan kemudian juga dia mesti juga mencoba membiarkan orang lain yang melakukannya, dan kemudian dia mulai mengumpulkan data-data apakah ada kesamaan atau tidak. Dan kemudian selanjutnya juga dia juga harus melihat dampak-dampak daripada orang-orang yang mengalami itu. Apakah benar bahwa mereka itu mengalami kepenuhan roh yang dimaksudnya perubahan-perubahan kehidupan yang biasanya dimaksudkan dari kalangan-kalangan karismatik. Perlu ada evaluasi yang mendalam supaya jemaat jangan dikorbankan karena ajaran-ajaran yang sangat spekulatif tersebut. Ajaran-ajaran yang sangat spekulatif yang didasarkan pengalaman yang tidak tersusun secara ilmiah. Dan inilah yang mengagetkan banyak orang juga ketika melihat berita-berita yang disampaikan Philip Mantopa ini. Jadi menurut saya sebaiknya juga pendeta Philip Mantopa ini juga mengevaluasi ajaran-ajarannya, dan teman-teman ataupun para pendeta yang melihatnya jangan dianggap sebagai musuh, tetapi sebagai kawan yang bisa mengarahkannya untuk mencari Tuhan secara benar. Dan belajarlah dari pengalaman banyak orang juga yang mengalami hal yang sama dan kemudian mengalami jatuh bangun dalam pelayanan-pelayanan yang ada. Sehingga dengan demikian juga kerjasama dengan organisasi-organisasi ataupun gereja-gereja yang lainnya dapat terjalin dengan baik. Apalagi ketika rumusan doktrin daripada pendeta Philip ini dianggap absolut dan kemudian menegasikan yang lain. Dan ini menjadi persoalan. Dan karena apa? Karena tentu saja rumusan doktrin yang dibuatnya dari pengalaman itu belum teruji. Maka lebih baik bersabar dan kemudian merumuskannya, sehingga dengan demikian mendapatkan sebuah rumusan yang baik dan kemudian dapat diajarkan yang lain. Buatlah sistematisasi yang didasarkan juga dengan perhatian pada dogma-dogma gereja, sehingga dengan demikian Anda tidak menjadi sebuah aliran baru yang sangat spekulatif dan mengakibatkan orang-orang yang mengikut Anda juga mengalami kebingungan-kebingungan. Terima kasih.